Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya fungsi kuadrat itu sama seperti persamaan kuadrat. Hanya saja kalau di persamaan kuadrat, bentuk umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sedangkan fungsi kuadrat Y-nya diganti menjadi Fx atau fungsi X. Ya, jadi bentuk umumnya itu adalah Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, dengan syarat A, B, dan C nya adalah anggota bilangan real dan A nya tidak sama dengan 0. Itu bentuk umumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B dibagi 2A. Yang keempat, menentukan titik puncak, yaitu misal titik P, X puncaknya adalah negatif B dibagi 2A, dan Y puncaknya adalah negatif D dibagi 4A. Nah, D di sini yang dimaksud adalah diskriminan ya. Diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kalau kita mau melewati langkah yang ketiga, jadi langkah yang ketiga ini tidak wajib dilakukan karena langkah ketiga sudah masuk di langkah yang keempat. Jadi kalau kalian mengerjakan langkah yang keempat, otomatis langkah yang ketiga juga sudah dilewati. Kemudian untuk langkah yang kelima, menentukan beberapa titik lain dengan mengambil beberapa nilai X. Nah, yang dimaksud di sini X-nya kita tentukan sendiri nilainya berapa. Nanti dimasukkan ke fungsi kuadratnya, maka didapat nilai Y. Nah, tujuannya dari langkah yang kelima ini untuk memperbanyak titik, sehingga gambar yang akan kita buat menjadi lebih mudah dibuat. Jadi garisnya gampang karena banyak titiknya. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contohnya, buatlah grafik fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 12. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, di sini Fx-nya kita buang dulu. Kalau mau menentukan titik potong dengan sumbu X, Fx-nya ini kita buat sama dengan 0. Berarti fungsinya berubah menjadi 2x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah memfaktorkan. Nah, cara-cara memfaktorkan ini sudah ada di video sebelumnya, bisa dilihat linknya di atas ini. Jadi 2x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 12, kalau kita faktorkan bisa menjadi 2x dikurangi 4 dikalikan x dikurangi 3, sehingga akar-akarnya didapat 2x sama dengan 4 atau x sama dengan 3. Kita sederhanakan menjadi x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu x. Kalian simpan ya titiknya ini. Kita sudah dapat 2 titik. Terus langkah yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Nah, kalau tadi titik potong dengan sumbu X, Y-nya kita buat 0 atau Fx-nya. Kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya kita buat menjadi 0. Jadi berkebalikan ya. Kita buat jadi 0, Y sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 dikurangi 10 kali 0 ditambah 12. Berarti Y-nya 12. Nah, ini adalah titik yang ketiga yang sudah kita cari. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri X sama dengan negatif B dibagi 2A. Langkah yang ketiga saya lewati, saya langsung ke langkah keempat.
menentukan titik puncak. Titik puncak itu sama kayak X puncaknya itu sama kayak sumbu simetri. Jadi X puncak sama dengan negatif B dibagi 2A. B-nya di sini, ini kan persamaannya ya. B-nya di sini adalah negatif 10. Ini. Negatif 10 ketemu sama negatif yang depan berarti jadi positif. Berarti tinggal 10 aja. A-nya adalah 2. Sehingga 2A sama dengan 2 kali 2. Sehingga menjadi 10 dibagi 4. Atau 5/2 kalau disederhanakan, kalau dijadikan desimal menjadi 2,5. Ini X puncaknya. Kemudian Y puncaknya tadi rumusnya adalah negatif D dibagi 4A. D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Kita masukkan. B-nya tadi negatif 10, A-nya 2, C-nya 12. Negatif 10 pangkat 2 jadi 100, 4 kali 2 8, 8 dikalikan 12 sama dengan 96. Sehingga menjadi negatif 100 dikurangi 96 dibagi 8, dapat dari 4 kali 2. 100 dikurangi 96 dapat 4, dibagi 8, disederhanakan menjadi negatif 1/2. Atau kalau dijadikan desimal menjadi negatif 0,5. Berarti X puncak dan Y puncaknya adalah 5/2, negatif 1/2. Ini adalah titik ke-4 yang kita temui sekarang. Nah, angka yang kelima di sini juga tidak wajib langkah kelima ini kalian kerjakan. Tapi kalau kalian kerjakan, ini mempermudah kalian dalam menggambar grafiknya nanti. Kalian boleh mencari lebih dari satu titik di sini. Mencari 2 titik boleh, artinya memasukkan nilai X-nya. Misal X-nya saya masukkan 1, X-nya saya masukkan 3. Itu terserah kalian. Jadi lebih banyak itu lebih baik. Nah, di sini saya akan memasukkan satu titik, yaitu saya ngambil titiknya X sama dengan 5. Tadi fungsinya kan fx itu sama kayak Y ya. Jadi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 12. Saya masukkan X-nya 5. Berarti menjadi 2 kali 5 pangkat 2 dikurangi 10 kali 5 ditambah 12. Menjadi 50 kurangi 50 ditambah 12, sehingga mendapatnya Y-nya 12. Ini Y di sini ya. Didapat Y sama dengan 12. Ini adalah titik ke-5 yang kita temui. Kalau sudah dapat semua titiknya, sekarang kita gambar pada bidang kartesius. Ini bidang kartesius, ada X dan Y. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ini ya. Terus sekarang kita masukkan titiknya. Tadi titik pertama kan X-nya 2 sama 3. X-nya 2, 1, 2 dan 3. Ini ya. Terus titik yang kedua, titik potong dengan sumbu Y ada di titik 12. Berarti sumbu Y ini kita hitung 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini ya. Terus titik yang ketiga, titik puncaknya. Tadi X puncaknya adalah 2,5 dan Y puncaknya negatif 0,5. Berarti di tengah-tengah sini ya. Jadi ini 2,5 di tengah-tengahnya. Dan Y-nya negatif 0,5 sampai 1. Berarti di sini kan. Nah, di sini titiknya. Kalau kalian kesulitan boleh bikin garis bantu seperti ini. Jadi nanti kalian buat seperti ini, baru bisa menentukan titiknya di sini. Terus titik yang kelima tadi kita pas masukkan X sama dengan 5, kita dapat Y-nya 12. X-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 di sini kan.
dan Y-nya 12. Kita tarik garis dan dipertemukan dengan 12, dapat titik di sini. Kalau sudah dapat semua titiknya, udah kita bikin seperti ini, kan ditarik garis yang menghubungkan semua titik ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik dari fungsi apa? Dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 12. Seperti itu. Paham? Gitu ya. Kalau sudah, video kali ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.